Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di masjid ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan juga ditambahi dengan sholat nawafil, yaitu sholat ba'diyah setelah sholat maghrib, kemudian kita diberi kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini, khususnya di majelis Al-Quran, karena yang insya Allah kita akan kaji adalah tafsir Al-Quran. Dan mari kita selalu berusaha dalam hidup ini untuk akrab dengan Al-Quran, karena pasti setan berusaha terus untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Dibuat kita malas mempelajari Al-Quran. Dibuat kita meremehkan untuk mengkaji Al-Quran. Padahal kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita sudah khatam mengkaji tafsir Quran, itu pun harus diulang kembali. Apalagi kita jangankan khatam, kajian tafsir ini barulah sampai pada surah Ali Imran dan belum selesai juga. Sisanya masih tebal, masih banyak. Lantas kemudian kita sudah malas untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Lantas kita meninggalkan kajian tafsir Al-Quran. Maka insya Allah ini nanti kalau seperti ini akan menjadi salah satu bahan penyesalan yang besar ketika kita mendekati ajal kita. Terlebih lagi nanti ketika dikumpulkan di mahsyar. Karena kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Yang mana di akhirat, di mahsyar, Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Dalam surah Thaha Allah menyatakan, siapa yang berpaling dari Al-Quran maka akan diberikan untuknya kehidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit ketika di alam kuburnya. Selalu dia sedih, selalu dia sumpek dalam hidupnya. Selalu dia menemukan kerumitan, keruwetan dalam hidupnya. Karena dia menjauh dari pelita hidup yaitu Al-Quran, yang selalu menerangi dia seharusnya dalam hidup di dunia yang gelap gulita ini. Coba Anda bayangkan, kita berada di sebuah tempat yang gelap gulita. Apa yang kita rasakan? Sumpek. Rasanya sesak dada ini dan sempit dunia ini. Walaupun kita sebenarnya sedang berada di lapangan yang luas. Kenapa? Gelap gulita. Maka demikianlah orang yang meninggalkan pelita hidup ini yaitu Al-Quran.
Dunia ini menjadi gelap gulita bagi dia. Itulah yang disebut dengan donka, kesempitan dalam hidup. Di akhirat, bahkan sebelum itu, di alam kubur juga disempitkan, bukan dilapangkan di alam kubur. Ya. Yang relatif seseorang di antara kita ini setelah mati nanti hidup lama di alam kubur. Karena baru dibangkitkan di alam kubur kalau sudah terjadi kiamat besar. Yang ketiga, di mahsyar dikumpulkan dalam keadaan buta kedua matanya. Sekilas saja dapat kita bayangkan. Padahal bayangan kita itu pastinya tidak sengeri kenyataannya nanti. Dikumpulkan dalam keadaan buta kedua matanya. Di akhirat, di mahsyar itu. Dalam tempat dan situasi yang sangat-sangat berat dan penuh dengan kesukaran. Lalu seseorang yang dihukum seperti itu mengatakan kepada Allah, "Wahai Rabb, wahai Allah, kenapa engkau kami kumpulkan atau kami dikumpulkan dalam keadaan kami buta? Dalam keadaan aku buta kedua mata ini. Padahal ketika di dunia aku bisa melihat." Maka Allah menyatakan, demikianlah ketika dulu kamu hidup di dunia, datang ayat-ayat kami kepada kamu, Al-Quran, tapi kamu melupakannya. Tapi kamu bersikap abai terhadap Al-Quran itu. Maka pada hari ini pun kamu diabaikan, kamu tidak dipedulikan, kamu dilupakan. Itulah balasannya. Kita renungkan hal itu. Jangan sampai penyesalan yang seperti itu menimpa kita. Maka harus ada niat, kemauan kuat, komitmen, dan kesungguhan untuk berusaha mendekat dengan Al-Quran. Terutama mempelajari makna dan kandungan Al-Quran. Tadabburul Quran. Dengan kata lain adalah mengkaji tafsir Al-Quran. Kemudian diamalkan dalam kehidupan kita. Ini mungkin nasihat buat saya pribadi yang gampang lalai. Dan juga buat hadirin dan hadirat sekalian. Maka mudah-mudahan alhamdulillah ini rahmat dari Allah. Kalau kita dihadirkan di majelis tafsir Al-Quran, ini bagian dari supaya kita terbebas dari ancaman tadi. Karena kita sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk mendekati Al-Quran, terutama di dalam mempelajari makna dan kandungan ayat-ayatnya. Dan yang kedua, nasihat saya, saya ingatkan kembali surah Ali Imran itu, ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Artinya kalian bersatulah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Saya mengulang kembali. Pertama adalah pelajari dan berpegang teguhlah dengan hablullah, artinya dengan Al-Quran. Yang kedua adalah jangan kalian berpecah belah. Berarti bersatulah kalian kaum mukminin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga di dalam mengamalkan Islam. Bersatulah. Perkara yang sering dilontarkan oleh syaitan adalah memecah belah orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, padahal mereka sudah berpegang teguh di atas Al-Quran.
Kalau kita ikut andil dalam perpecahan itu berarti kita menggembirakan syaitan, musuh kita yang sejati. Berarti kita berteman dengan syaitan dan meninggalkan teman sejati kita, bahkan saudara kita sebagai sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi terkadang kita malah suka perpecahan, berarti kita mengikat persaudaraan dengan syaitan dan melepaskan persaudaraan dengan sesama saudara mukmin sejati. Ini sebuah kekurangan yang besar, kesalahan yang besar, yang apabila kita terjatuh ke dalamnya segera angkat kembali diri kita, jangan diterus-teruskan. Dua hal dalam ayat tersebut, berpegang dengan Al-Quran, kemudian bersatulah, jangan berpecah belah. Ada golongan yang salah di dalam berkaitan dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat ini. Yang pertama, ada sebuah persatuan, tapi bukan di atas Al-Quran, namun di atas kebatilan atau kejahilian. Ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan yang diinginkan diridhoi oleh Allah itu di atas Al-Quran, di atas kebenaran. Oleh karenanya kita wajib terus mempelajari Al-Quran ini, dan nanti persatuan kita pun dilandaskan kepada Al-Quran ini. Ya. Yang kedua, bertentangan dengan ayat ini, sudah berpegang teguh dengan Quran, sudah belajar Al-Quran, tapi berpecah belah. Bukan kalau mengatakan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jelas ya? Sudah mendekat dengan Quran, ngaji Al-Quran, rajin ngaji tafsir Al-Quran, tapi berpecah belah. Tidak sesuai dengan ayat ini. Apalagi ayat ini sudah lewat kita pelajari, berarti kita belum bisa mengamalkannya. Kalau kita lihat salafus saleh itu luar biasa. Kita jauh, tapi sekalipun jauh mudah-mudahan di belakang mereka. Kita jadi makmum kepada mereka. Ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah para sahabat itu mereka menerima 10 ayat dari Al-Quran, kemudian mereka berpindah kepada yang lain, kecuali setelah mereka pertama membacanya, kedua menghafalnya, ketiga memahaminya, keempat mengamalkannya, barulah beralih ke ayat yang lain. Mantap sekali iman mereka. Nah, ini kita belajar. Sekarang ini kalau orang Jawa bilang itu tenger-tenger. Saya hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu kan seperti saya sama antum sekarang ini hadir di majelis ilmu ini. Pertanyaannya, apa hati dan pikirannya ikut hadir? Ini jawab dulu pertanyaan ini, dan jawabannya jangan diungkapkan dengan lisan, tapi katakanlah pada diri sendiri. Di dalam hati kita masing-masing. Hadir di majelis ilmu, apa badannya saja atau hati dan pikirannya ikut hadir? Kalau hati pikirannya masih tertinggal di rumahnya atau keluar ke sana kemari, masuk ini masuk itu, berarti yang hadir cuma badannya saja. Yang kedua, kalau di majelis ilmu kita ngantuk, apalagi tidur. Kalau ngantuk itu setengah hadir, kalau tidur tidak hadir sama sekali kecuali badannya. Keras kan ucapan ini? Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Padahal kita berharap kalau menuntut ilmu itu dapat surga. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jangan merasa cukup dulu bahwa kita sudah sesuai dengan hadis itu lalu kita berharap surga. Perhatikan introspeksi diri kita kalau hadir di majelis ilmu. Jangan-jangan niat menuntut ilmunya dari rumah sampai ke majelis. Setelah itu enggak niat lagi. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Namanya menuntut ilmu, mencari ilmu, berarti kan
dia ingin mendapatkan ilmu. Oleh karenanya bagaimana di majelis ini supaya dia mendapatkan ilmu? Harus diam dengan tenang, dia perhatikan dengan seksama, dia berusaha memahami apa yang disampaikan. Kalau tidak paham tanya. Itu sesuai dengan tema mencari ilmu. Insya Allah kalau seperti ini dia dapat keutamaan dalam hadis tadi. Karena saya juga dari dulu sampai sekarang ya biasa hadir di majelis ilmu. Dan juga dulu jadi murid seperti antum ini, mustami'in. Ada istilahnya dulu waktu saya belum mengikuti manhaj salaf, sing penting ngaji itu sambung jamaah. Sing penting nanti dapat barokahnya majelis. Lah kalau seperti itu kan bukan mencari ilmu namanya. Cari pahala dari hadir di majelis ilmu, cari barokahnya saja. Tapi belum sesuai dengan sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Apa yaltamisu fihi ilma itu? Mencari ilmu, menuntut ilmu, pengen menambah ilmu. Nah itu. Jangan tersinggung ya. Tapi coba ini kita bersama-sama dengan saya juga muhasabah diri. Supaya hadirnya kita di majelis ilmu ini semakin berkualitas. Supaya hadirnya di majelis ilmu ini semoga seluruh keutamaan hadir di majelis ilmu dapat kita raih. Ya kan? Kan kita sudah tahu, sudah baca. Tapi pengamalannya bagaimana? Ya. Dimudahkan masuk surga. Seluruh makhluk Allah mendoakan, terutama doa supaya dapat ampunan dari Allah, sampai pun ikan di lautan mendoakan talibul ilmi. Saya mau tanya, berapa jumlahnya ikan di lautan? Yang jawab angka pasti salah. Ayo, jangan jawab angka, pasti salah. Saking apa? Banyaknya. Ikan di lautan, biota di lautan itu lebih banyak lagi daripada hewan di atas daratan. Plus dengan manusia sekalipun. Mulai dari ikan sekelas ikan teri sampai ikan paus mendoakan antum di majelis ilmu. Ampunan dari Allah. Hebat enggak majelis ilmu? Hadir di majelis ilmu. Hebat. Setan tahu ini, makanya gimana caranya? Merusak niat kita, merusak temanya menuntut ilmu tapi enggak memperhatikan yang disampaikan. Hadir badannya di majelis ilmu tapi pikirannya kemana-mana. Ini mikir itu enggak fokus. Pergi ke sana kemari. Tahu-tahu loh kok sudah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perhatikan ini, antum amalkan ini, antum luar biasa. Kalau bisa ngamalkan ini. Jangan hanya banyak hadiri majelis ilmu tapi nggak diperhatikan kualitasnya. Syukur-syukur ya banyak dan berkualitas. Jadi salah satu kesalahan dan kelemahan seorang talibul ilmi. Iya, padahal ya ngaji agama ini berapa jam nih? 1 jam aja udah terasa lama. Coba antum kuliah, hadir secara offline berapa jam? Lama. Antum siapkan bukunya, tas dan sebagainya. Jangan sampai terlambat. Jaranglah sebelum selesai kemudian keluar gitu untuk pulang. Kan malu sama dosennya. Nanti nilainya merah. Itu ilmu-ilmu dunia kayak gitu antum. Tapi sama ilmu akhirat gimana antum? Perhatikan itu. Keberkahan dari Allah itu didapat karena dalam hati kita ada ta'dim, pengagungan. Keberkahan ilmu juga demikian. Dan saya belajar untuk hadir itu awal, bahkan sebelum dimulai. Kenapa? Mudah-mudahan dapat berkahnya ta'dim tadi. Yaitu. Dan ini terus terang saya juga
meneladani ustadz saya, Ustadz Aun Rafiq, hafidhahullah. Antum perhatikan, Ustadz Aun Rafiq jarang on time, tapi before time. Padahal on time itu sudah hebat itu. Karena pada diri beliau ada ta'dim. Entah nanti yang datang muridnya sedikit lah atau banyak, entah bagaimana. Tapi ta'dim kepada apa yang akan disampaikan, bahwa ini adalah kalamullah, bahwa ini sabda Rasulullah, ini wahyu dari Allah. Inilah kehidupan dunia dan akhirat itu berada pada agama. Itu yang dilihat. Coba anda renungkan itu. Dan ini peringatan-peringatan ini perlu diulang-ulang. Karena manusia itu ada kebosanan. Udahlah, gak usah berbohong. Karena saya juga kan sama manusia. Ada kebosanan. Lama-lama ikut yang ngaji, ibadah, ada kebosanan. Ya kan? Nah ini kita coba menjaga hati kita itu seperti apa. Itulah nanti insya Allah akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mendatangkan ridho dan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pemahaman, kefahaman dalam menuntut ilmu itu kembali kepada rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mencari rizki yang lain seperti harta, Allah mungkin membagi-bagi sedikit banyaknya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang penting adalah niat. Tetapi yang penting adalah itu tadi, mujahadah. Tetapi yang penting itu tadi, ta'zim, pengagungan. Nah itulah yang harus kita penuhi. Nah jadi marilah kita berusaha mengamalkan ya sesuai kemampuan kita, ayat demi ayat yang kita pelajari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Belum selesai pengajiannya. Kalau ngantuk kan kalimat tadi kayak sudah selesai. Belum dimulai ngajinya. Kita kaji lagi surah Ali Imran. Melanjutkan tema sebelumnya itu berkaitan dengan Ahlul Kitab. Ya, mulai dari ayat yang dulu kita bahas tuh ayat 113 dan seterusnya sampai ayat 115, bahwa tidak semuanya Ahlul Kitab itu mereka keras hatinya, lalu bersikukuh dengan agamanya dan tidak mau menyambut Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian dari kalangan mereka, walaupun tidak terlalu banyak, yang mereka begitu lembut hatinya ketika mendapatkan sentuhan dakwah dari Nabi SAW untuk mengimani beliau dan mengimani apa-apa yang beliau sampaikan. Maka mereka masuk Islam dan keislaman mereka sangat baik sekali. Yang disebutkan pada ayat tersebut, mereka itu apa? Ya, yatsluna ayatillah. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di sebagian dari waktu malam. Ya, wahum yasjudun, sedangkan mereka juga dalam keadaan bersujud, artinya mereka menegakkan sholat malam dengan bacaan Al-Quran yang panjang, yang diiringi dengan perenungan terhadap ayat-ayat yang mereka baca. Dan mereka juga beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, memerintahkan yang lain kepada perkara yang ma'ruf, mencegah yang lain dari perkara yang mungkar. Dan mereka, Masya Allah, inilah kelebihannya, yusari'una fil khairat, bergegas, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ini yang perlu kita renungkan. Ya, dalam segala kebaikan bergegas, bersegera.
menunjukkan rasa cintanya kepada Allah yang memerintahkan, menunjukkan rasa cintanya kepada perintah Allah itu. Ya. Dan ini kata para ulama, kesempurnaan amal diantaranya apa? Al-mubadarah, bersegera. Kenapa Abu Bakar itu dijuluki Abu Bakar? Nama aslinya siapa Abu Bakar itu? Abdullah bin Abi Kuhafa atau Abdullah bin Utsman. Kenapa beliau dijuluki Abu Bakar? Bakar itu apa artinya? Abu Bakar itu artinya al-mubakarah, al-mubadarah. Beliau selalu yang bersegera dalam menyambut kebenaran dan kebaikan. Jangan suka berleha-leha, menunda-nunda. Selagi ada kemampuan, selagi ada kesempatan, yang terbaik apa? Bersegera. Ini sifat dari mantan-mantan ahlul kitab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusari'una fil khairat. Wa ulaika minas salihin, mereka itulah termasuk hamba-hamba yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Dan apa saja yang mereka lakukan berupa kebaikan maka tidak diingkari. Disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia mungkin tidak menyaksikannya, mungkin tidak melihatnya. Makanya kita yang ada di grup-grup WA dan sebagainya, yayasan dan sebagainya, yang di situ ada amal soleh, laporan di grup itu cuma untuk manajemen saja. Untuk transparansi saja, untuk laporan saja, untuk dokumentasi saja. Dalam hati kita sebenarnya hal seperti itu bukannya kita agungkan. Karena apa? Wa kafa billahi syahida. Ya. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi mujazia. Cukuplah Allah yang memberikan balasan. Hati-hati, niatnya harus ditata dengan baik. Gitu. Karena kita punya yayasan, punya grup WA itu, apakah sudah kita perdalam ilmunya? Karena harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, khawatirnya itu nanti digunakan oleh syaitan sebagai wasilah untuk menghancurkan amal kita. Gitu. Jadi gitu, ada ilmunya. Maka sekali lagi yang perlu ditanamkan dengan kuat, ya, kita ini hanya Allah lah sebagai saksi dan Allah lah yang cukup untuk memberikan balasan kepada kita. Ya, karena apa? Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Allah Maha mensyukuri kebaikan-kebaikan hambanya. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya isi hati si hamba yang berbuat baik itu Allah tahu. Apakah ikhlas ataukah tidak. Nah, makanya ini ya kita perlu untuk ya belajar bagaimana menata hati sehingga kata orang Jawa, gak muspro, gak sia-sia. Lelahnya kita, perjuangan kita, pengorbanan kita itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, dan jangan terlalu memperhatikan penghargaan manusia. Iya. Selanjutnya sekarang ayat 116. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mengerikan ayat ini. Khawatirnya kita masuk ke dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidaklah dapat menolong mereka sedikit pun saja dari azab Allah, baik harta mereka maupun anak-anak mereka. Di dunia ini kan yang paling banyak dibanggakan oleh manusia itu apa? Harta, anak-anak, kan gitu. Sama sekali di sisi Allah ketika Allah sudah memvonis seseorang itu menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya karena mereka kafir ketika di dunia. Tidak ada manfaatnya sama sekali.
Maka kita belajar setelah beriman ini jangan sampai iman kita dibatalkan oleh pembatal-pembatalnya. Para ulama menulis risalah yang berjudul Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal iman. Apa antum sudah tahu pembatal-pembatal iman? Kalau belum tahu, pelajari. Oh, saya tahunya sedikit. Pelajari lagi. Supaya kita punya bekal ilmu, jangan sampai jatuh ke dalam pembatal iman itu. Atau andaikan saja, naudzubillah min dzalik, jatuh pada salah satu pembatal iman, kita langsung beriman lagi. Jangan dibiarkan. Menurut satu pendapat, ya mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat sebagai ikrar untuk masuk Islam dari kemurtadan. Sebab kalau kemudian kita jatuh dalam pembatal iman, tapi kita tidak sadar, ini masalah berat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran-pelajaran tentang akidah, tentang tauhid, terus pelajari, jangan bosan-bosan. Karena kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama juga bertingkat-tingkat, mulai dari yang sederhana, yang sedang, yang lebih tinggi, lebih mendalam lagi. Iya kan? Maka tidak ada salahnya, bahkan salah kalau kita berhenti belajar. Sebab ilmu ini masih luas dan dalam, kita masih sedikit mereguknya. Ya kan? Apalagi porsi belajar kita kan sedikit dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam keseharian kita. Yes. Ambillah pelajaran Nabi SAW saja, manusia yang mulia. Itu senantiasa Allah kucuri dengan ilmu berupa wahyu sampai menjelang wafat beliau. Maka disitulah hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran itu tidak secara jumlatan wahidatan, tidak secara langsung semua. Tetapi secara apa? Tadarrujan, bertahap. Mendampingi kehidupan Nabi SAW sampai menjelang wafat beliau. Kalau Nabi dapat ilmunya melalui wahyu, kalau kita belajar wahyu, bukan dapat langsung dari Allah. Maka keliru kalau kita ini berhenti belajar. Ya. Sangat-sangat ini kekurangan yang besar sekali, kesalahan yang sangat besar sekali, memberikan peluang yang sangat besar bagi syaitan untuk menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Kalau kita berhenti belajar, padahal nafas kita belum berhenti. Teruslah belajar. Oh Pak, masuk belajar melulu, apa kita enggak beramal? Lah, semuanya berjalan. Belajar jalan, amal harus jalan, dakwah harus jalan. Terus, itu tiga-tiganya dijalankan semua. Amal, dakwah, kita masih merasa kurang-kurang dengan ilmunya. Khawatir nanti amal kita ada yang salah. Khawatir nanti dakwah kita ada yang salah. Khawatir nanti ada perkara yang membatalkan pahala yang sudah kita dapatkan dari amal dan dakwah itu. Ya, jadi jangan dulu kita terpukau dengan ibadah-ibadah dan amal-amal yang sudah kita lakukan. Tetap harus didampingi dengan khaufa wa tama'a, adanya kekhawatiran dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 116. Allah memberikan keputusan hukum bahwa orang-orang yang kafir, ya, mati menghadap Allah dalam keadaan kafir, mereka menjadi para penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Percuma saja seandainya mereka punya harta, punya anak, sedikit pun tidak bisa menolong mereka dari azab Allah yang Allah siapkan di neraka itu. Maka kita khawatir, ya, jangan sampai iman ini lepas. Mari kita jaga dengan baik, kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa yang paling utama dan harus paling kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istiqomah di atas hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini.
Iya. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tidakkah kita merasa khawatir iman kita lepas sebelum nyawa kita lepas? Para nabi saja mengkhawatirkan itu. Contohnya Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 101 itu doanya. Ya. Tawaffani muslima wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Di atas iman, di atas Islam, di atas iman. Dan gabungkan aku bersama hamba-hamba Engkau yang soleh. Bayangkan, itu sekelas siapa? Nabi Yusuf. Berarti masih ada kekhawatiran, kecemasan bila mati dalam keadaan tidak di atas Islam dan iman. Itu Nabi. Apalagi kita. Jangan dulu kita ini bangga tertipu dengan apa yang sedang kita lakukan. Sebab besok lusa ke depan kita tidak tahu nasib apa yang akan kita terima. Maka bagaimanapun seperti apapun nasib kita ke depan, musibah apapun yang menimpa, semoga musibah itu bukan menimpa agama kita. Tapi musibah yang sifatnya duniawi. Kalaupun memang Allah mentakdirkan seperti itu. Apa musibah yang menimpa agama? Iman kita surut. Iman kita lepas, itulah musibah yang menimpa agama kita. Maka kita renungkanlah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun dari hamba-hamba Allah, tidak terkecuali itu. Sekalipun itu keluarga Nabi, ayahnya seorang nabi, putranya seorang nabi, istrinya seorang nabi, pamannya seorang nabi, kalau menghadap Allah tidak bawa iman, maka inilah ancamannya. Apalagi kita. Jauh zaman jauh hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus berusaha itu. Ada renungkan di sini kan. Saya sering mengajak untuk merenung ya. Bagaimana kalau orang itu Allah vonis masuk neraka, lalu selama-lamanya. Langsung stres saya mikirnya ini. Iya Bang enggak? Karena yang namanya selama-lamanya itu begini, tidak dikeluarkan sama sekali dari neraka dan dia tidak mengalami kematian sama sekali. Jangan Anda bertanya kapan berakhirnya, tidak ada. Nah ini kita perjuangkan ini iman kita ini. Khawatirnya setan kan cerdas mereka untuk mengambil iman kita itu bukan secara drastis tetapi perlahan-lahan. Setahap demi setahap. Mulai dari meremehkan ilmu, mungkin malas ngaji, paling iku-iku aja yang dibahas. Nah, hati-hati, langkah-langkah setan itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Jadi setan mengambil iman kita selangkah demi selangkah. Iya kan? Hati-hati, perlu diwaspadai. Perlu dicurhatkan kepada orang yang lebih alim. Para sahabat itu sudah biasa tuh curhat masalah agama. Kalau kita kan kebanyakan urusan dunia curhatnya. Aduh saya ini belum nikah, usia sudah segini. Yang lain lagi, aduh saya bolehlah, boleh. Tapi kok jarang ya curhat masalah agama ini. Kok saya sekarang iman saya kok rasanya kok turun terus, gimana ini? Antum perhatikan di kitab Riyadhus Shalihin. Handolah pernah curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata Handolah, ya Abu Bakar As-Siddiq, saya ini kalau bermajelis dengan Nabi SAW, iman saya wah luar biasa, mantap. Nabi menceritakan sorga, Nabi menceritakan neraka, seakan-akan sorga dan neraka itu di hadapan saya, di pelupuk kedua mata saya. Tapi begitu pulang, selesai dari majelis,
dari majelis Nabi SAW, berkumpul lagi dengan keluarga, ngurus ini, ngurus itu, ada masalah ini, masalah itu. Seakan-akan yang tadi Nabi sampaikan lupa semua. Kata Handolah, wahai Abu Bakar, nafaqo Handolah. Handolah ini, saya ini sudah munafik wahai Abu Bakar. Saya munafik kalau begitu. Dicurhatkan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang tadi kita sebut Bakar, itu artinya orang yang selalu bersegera, duluan masuk Islam, duluan dalam segala kebaikan, imannya mantapnya luar biasa. Kata Abu Bakar, saya pun seperti kamu Handolah, berarti saya juga munafik gitu. Bayangkan. Akhirnya mereka sepakat, dua-duanya menghadap Nabi SAW. Curhat apa? Ya curhat yang tadi. Wahai Rasulullah, diceritakan lagi oleh Handolah. Kami ini kalau bermajelis dengan engkau, seakan-akan surga itu di pelupuk mata kami. Seakan-akan surga itu di depan mata kami. Tapi begitu kami pulang, ngurusi keluarga ini dan sebagainya, seakan-akan lupa semuanya. Kata Nabi SAW, andaikan kamu itu imanmu seperti terus, para malaikat bermusafahah dengan kamu. Salaman, kamu disalami malaikat. Tapi Nabi mengatakan saatan ya Handolah. Ada waktunya, ada waktunya. Artinya kita juga harus menunaikan hak-hak yang lain. Enggak melulu ta'allum dan ta'lim. Tetapi itu tadi memang suasananya sudah berbeda. Namanya juga di majelis ilmu kan ilmu yang disampaikan. Nasihat, peringatan. Diingatkan langsung tentang akhirat, surga, neraka. Kita harus budayakan curhat urusan apa? Agama. Ini saya kok semalam gundah. Apa antum gundah? Jangan-jangan saya mati ini su'ul khotimah. Besoknya pergilah ke temannya lah atau yang lebih alim, dicurhatkan, dibahas. Nah inilah yang membuat kita ngaji itu ada ruhnya, tidak hanya di majelis saja. Tapi menjadi pembahasan yang kental di tempat-tempat yang lain juga. Karena terus terang aja, saya dan antum mesti merasakan. Kalau di masjid, di majelis ini kan, wah rasanya kok hati ini semangat, akhirat, agama, ibadah. Begitu sudah kita ada di mana, di lorong ini, di lorong itu, wah. Benar-benar serangan syaitan itu dahsyat itu. Terutama bagi ahli sunnah itu dorongan syahwat itu yang paling besar. Karena dia udah tahu kebenaran. Sehingga subhatnya dibidik oleh setan dari sisi subhat itu kurang begitu efektif oleh setan. Karena dia ngerti tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Mana ketaatan, mana kemaksiatan. Ngerti, dia punya ilmu. Tapi apa? Diseranglah syahwat itu. Baik syahwat perut ataupun di bawah perut. Jadi harus kita budayakan curhat-curhat diskusi-diskusi masalah apa? Agama, khususnya masalah akhirat. Karena sebentar lagi kita mau masuk ke pintu gerbang akhirat yang namanya kematian. Antum perhatikan, kita hidup di zaman yang waktu itu cepat berjalan. Kata Nabi, ya taqarrabuz zaman, di antara ciri menjelang kiamat itu apa? Waktu begitu dekat, terasa cepat. Baru aja selesai sholat maghrib, sekarang sudah kedengaran azan Isya. Nanti antum pulang ke rumah, begitu tidur, sudah subuh. Antum perhatikan tiap pekan, dari Jumat ke Jumat, cepat sekali. Loh kok sudah mau Jumatan lagi? Loh mau Jumatan lagi? Artinya apa? Berarti kita menuju kematian itu cepat sekali meluncurnya. Saya sepertinya nggak sanggup ini. Kalau betul-betul menjaga iman itu sendirian dia. Tetap itu tadi harus bersama-sama dengan yang lain, ada nasihat dan sebagainya. Makanya Allah mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus menimba ilmu dari yang lainnya. Harus juga mendapatkan nasihat petuah dari yang lainnya.
Karena beratnya menjaga iman ini. Apalagi di akhir zaman inilah yang penuh dengan fitnah-fitnah ini. Ya. Nah, jadi renungkan itu ayat 116 tentang orang-orang kafir di akhirat. Semoga kita tidak seperti ini, tetap istiqomah di atas Islam dan iman sampai akhir hayat kita di dunia ini. Ya. Kemudian ayat selanjutnya 117, masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamatsali rihin fiha sirrun asabat harsa qaum dolamu anfusahum fa ahlakat. Wa ma dolamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Perumpamaan. Nah, dalam Al-Quran banyak perumpamaan untuk memudahkan kita dalam berpikir dan menyimpulkan. Ya. Dan ini juga bagian dari keindahan Allah dalam mengajari kita melalui Al-Quran, ada perumpamaan-perumpamaan. Permisalan apa-apa yang mereka orang-orang kafir infakkan ya, dalam kehidupan dunia ini, yang mungkin tujuan mereka untuk ini, untuk itu, untuk perjuangan agama mereka, atau bahkan sekalipun untuk kegiatan sosial yang mereka lakukan. Itu apa? Diumpamakan seperti angin yang pada angin itu terdapat hawa dingin, sirrun, hawa dingin. Yang kemudian menimpa ladang, artinya tanaman-tanaman yang ditanam di ladang satu kaum yang mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Fa'ahlakathu, maka angin yang mengandung hawa dingin itu menghancur leburkan tanaman-tanaman itu. Meluluh lantakan tanaman-tanaman itu. Ya. Dan tidaklah Allah mendolimi mereka, akan tetapi diri mereka lah sendiri yang mendolimi. Diri mereka sendirilah yang mendolimi. Mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, ini karena tidak ada iman ya, sekalipun berbuat baik, infak itu, mungkin untuk kegiatan sosial kemanusiaan, tidak ada gunanya. Ya, seperti angin yang mengandung hawa dingin, menimpa tanam-tanaman, hancur ludes semua tanamannya rusak. Jadi infak mereka itu bukan diumpamakan tanamannya, diumpamakan anginnya. Jelas ya? Angin yang mengandung hawa dingin. Lalu membinasakan tanam-tanaman. Artinya apa? Infak-infak orang kafir justru membinasakan diri mereka sendiri. Sudahlah tidak Allah terima, bahkan membinasakan diri mereka sendiri. Karena tidak ada iman. Bahkan infak-infak mereka kan untuk perjuangan agama mereka sendiri. Agama kekufuran. Bahkan untuk memberangus agama yang hak. Sumbangan-sumbangan mereka punya perusahaan-perusahaan raksasa. Lalu sekian persen dari pendapatannya diinfakkan untuk pemurtadan kaum muslimin misalnya. Untuk menyebarkan ajaran kufur mereka. Mereka kan menganggap, wah ini sesuatu yang dapat mereka andalkan nanti di akhirat. Ternyata apa? Justru seperti angin yang mengandung hawa dingin, yang membinasakan tanam-tanaman. Artinya membinasakan mereka sendiri di akhirat. Sebaliknya kalau kita ini jadi orang beriman ini bersyukur. Infaknya di jalan Allah karena Allah, Masya Allah. Menjadi apa? Bahkan diumpamakan dalam hadis Nabi SAW seperti seseorang berternak kuda. 2 ekor kuda ya, lama-kelamaan beranak pinak sampai banyak hingga memenuhi satu lembah. Nah, itu gambaran infaknya orang yang beriman. Karena keikhlasannya. Ya, makanya jadi orang beriman itu selalu beruntung ketika dia berbuat baik. Ya, capeknya saja bagi orang beriman menghapus dosa. Antum capek bukan maksiat ya, misalnya capek kerja, apalagi capek ibadah-ibadah yang mahdoh ini, itu menghapus dosa. Antum catat ya masalah capek ya, ini ada ilmu khusus tentang capek. Saya mau tanya, kalau antum ngeluh capek apa?
Saya ini capek Pak ngurusi keluarga. Nah, niatkan karena Allah. Itu menghapus dosa. Di samping dapat pahala juga menghapus apa? Dosa. Dia ngeluh, saya capek Pak. Capek apa? Kerja Pak, mulai pagi sampai malam, ngelembur, capek Pak. Nah, menghapus dosa. Karena itu bekerja kan baik. Ada yang kerjanya nyeles. Nah, nyeles itu, saya sendiri pernah nyeles. Capek, iya jelas. Itu tiap hari akrab dengan capek. Keliling-keliling bawa sepeda motor, belusuan ke sana kemari. Kena panas, kalau panas, kena hujan, kehujanan, capek loh, capek. Ah, itu menghapus dosa. Dosanya banyak merotoli, dihapus. Antum rugi kalau hidup ini nggak pernah capek justru. Harus capek, tapi capek dalam apa? Ibadah, kebaikan. Gitu. Saya capek sekali Pak. Sudah, itu keutamanya menghapus dosa. Tinggal antum silakan mau istirahat, mau bekam, mau dipijit. Syukur sama istrinya gratis pijitnya. Sekarang ini antum, habis kerja Pak, sekarang ikut ngaji. Capek Pak Ustadz, capek. Ah, insya Allah ini selesai pengajian. Antum istirahat, habis ini nanti sholat, kemudian antum istirahat. Dan bersyukurlah kepada Allah. Antum capek karena kerja, lanjutkan ngaji, menghapus dosa antum. Waduh, nggak tahu saya dosanya seberapa banyak yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis yang sahih itu. Antum capek sekarang? Ojo bohong, memarah semangat nih, capek ya. Kalau bilang nggak capek, ngajinya tak terus no. Ya. Kalau ngajinya diberhentikan ini, antum bilang capek, ya capek lah. Ya. Ah, ini capek nih. Antum ingat-ingat, kalau selalu capek, sering capek. Jadi ini aku sampai angel dike awak ini. Mencolok ini. Iya, padahal bojone baru satu itu. Mencolok sini. Tapi dalam kebaikan, Masya Allah, antum syukuri. Gitu, bukan dalam maksiat, bukan dalam hal menyanyiakan waktu percuma. Menghapus, semakin banyak capeknya, dosanya banyak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungannya jadi orang mukmin, orang beriman. Ya, mungkin ini sajalah ya. Kalau antum sudah capek ya disyukuri capeknya ya. Insya Allah menghapus dosa, istirahat nanti ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya ngomongnya terlalu keras ya. Nyelekit ya mungkinlah, tapi tujuannya baik kok ya untuk sama-sama introspeksi diri. Ya, introspeksi diri semoga menjadi cambuk buat kita semua untuk tetap kita ini istiqomah, sabar dalam Islam, dalam iman, dalam amal soleh kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.